Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa selalu dukung, silahkan follow dan subscribe channel ini. Kali ini di pertemuan ke-7, pengertian domain, hosting, dan cara kerjanya seperti apa. Oke, pembelajaran ini diperuntukkan jika malas membaca, kalian bisa mendengarkan dengan baik, lalu dirangkum sebagus-bagusnya. Pertama yaitu apa itu domain. Seringkali kita mendengar jika bermain website ataupun memiliki sebuah situs. Dari mana situs tersebut? Yaitu dari domain. Apa itu domain? Domain adalah alamat yang akan mengantarkan kalian ke website. Jadi kalian mengantarkan ke website yang kalian tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP, berupa kombinasi angka rumit dengan banyaknya website yang tersebar di internet. Menghafalkan kombinasi tersebut tentu tidak akan mudah untuk dihafalkan, melainkan bisa kesulitan. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web. Anggap saja untuk menuju tempat tersebut. Jadi contoh ini termasuk alamat ya. Contoh domain misalnya di 61.sj.id, itu adalah sebuah bentuk domain. Nanti akan ada penjelasan antara sebenarnya di belakang ini seperti apa, kenapa dibuat sj.id, kemudian ada .com dan lain sebagainya. Kemudian setiap kali kalian memiliki sebuah domain, tidak boleh sama dengan domain orang lain. Jadi bisa diketik alamat yang ingin kalian buat, domain, entah nama kalian sendiri ataupun nama perusahaan. Jadi di situ diketik dulu di web ataupun Google Chrome. Jika keluar, maka kita tidak bisa menggunakan domain tersebut, harus memilih nama yang lain. Kemudian cara kerja domain. Langkah seperti apa? Domain itu berfungsi sebagai alamat untuk mengantarkan menuju ke website tertentu. Perlu diketahui, di dunia ini ada jutaan, bahkan ratusan juta mungkin. Meski sudah unik, tetap pasti sulit menemukannya jika alamat tersebar tidak diketahui. Karena setiap kali domain yang dimiliki seseorang, jika tidak mengetahui nama domain tersebut, kita tidak bisa mengakses. Melainkan banyak sekali domain pembelajaran maupun domain untuk mencari sebuah toko maupun tempat. Di situ internet sudah menyediakan, karena jutaan orang membuat domain. Domain ini dikumpulkan ke dalam sebuah daftar kotak. Kita beranggap seperti buku telepon. Buku telepon itulah yang disebut dengan DNS server yang awal sudah saya jelaskan. Layanan web hosting yang mengelola buku telepon itu. Jadi pengelolaan buku telepon disebut dengan DNS server. Ketika kalian memiliki domain ataupun kalian mencari yang sudah ditemukan dalam DNS server, browser bisa diketahui ada Google Chrome, kemudian masih banyak ada Mozilla dan lain sebagainya. Di situ jika kalian mencari akan ditampilkan halaman yang
kalian inginkan. Tetapi jika alamat tersebut belum juga ditemukan, maka akan dicari di DNS server lainnya. Terkadang kita mengetik alamat itu tidak muncul langsung ke alamat yang kita cari, melainkan harus mengetahui benar-benar alamat lengkap yang akan dicari. Kemudian di sini perbedaan domain dan hosting. Domain adalah alamat yang akan membawa kalian ke suatu website. Sedangkan hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file pada website tersebut. Jadi domain dan hosting, kita pertama itu harus membeli hosting dulu, kemudian membuat domain. Suatu contoh, pada perumahan domain adalah alamat rumah, sedangkan hosting adalah rumah yang Anda tinggali menjadi tempat penyimpanan berbagai perabotan. Sebelum kita membuat domain, harus punya hosting dulu. Jadi perbedaannya, domain itu adalah website atau alamatnya, tetapi hosting itu adalah tempat utamanya, penyimpanan. Tanpa adanya alamat, tidak ada orang yang bisa mengunjungi rumah kalian. Sama dengan hosting, tanpa domain, netizen tidak akan bisa mengunjungi website tersebut. Jadi ada hosting, kemudian ada domain. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya rumah, orang hanya akan menempati tanah kosong jika mengunjungi alamat yang kalian punya tanpa hosting. Netizen hanya akan menemukan alamat website kosong yang tidak ada kontennya. Itu adalah jika kita memiliki domain, wajib juga memiliki hosting. Oke, selanjutnya yaitu cara mendapatkan domain seperti apa, meskipun ini domain dan hosting ya. Jadi yang pertama ini adalah ada tempat khusus, kalian bisa mengakses. Di sini saya berikan 12 contoh tempat membeli domain dan hosting. Itu secara otomatis kalian punya domain juga harus tahu hosting. Jadi perbedaannya di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada Namekeep, kemudian Namesilo, kemudian ada Dynadot, kemudian Niagahoster, ID Clone Host, Indie Website, kemudian Dewa Web, Keyword, Rumah Web, Jagoan Hosting, Dracula Multimedia, Domainesia. Di sini macam-macam tempat untuk membeli atau membuat domain. Harganya tergantung fasilitas, karena setiap alamat maupun hosting itu berapa Mbps dan kecepatannya pun berbeda-beda. Jadi di waktu pembelian itu tidak sama. Kalian ingin membeli dengan keperluan apa? Satu contoh, ingin membuat toko online, kemudian ingin membuat tempat, kemudian untuk perusahaan, itu berbagai macam dengan kapasitas tersendiri, ataupun bisa untuk sekolah. Di madrasah kita juga domainnya baru, ini contoh di atas tadi. Oke, silahkan beraktivitas untuk memiliki website. Ada juga nanti akan dijelaskan website gratis, di mana website gratis itu juga ada melalui WordPress, itu juga gratis. Kemudian ada blogger.com, itu cara membuat webnya juga gratis. Jadi kalian bisa memilih untuk mengakses atau membuat web demi melancarkan usaha maupun tempat kalian agar mudah dicari di jaringan internet. Oke, itu saja. Silahkan dirangkum. Jangan lupa tetap belajar
Jangan sampai lelah untuk mengetahui bagaimana cara kerja internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.